Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to me. Kembali lagi dengan saya, masih bersama saya dan tetap di channelnya saya, yaitu Hafid Kata. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas kitab yang mana kitab ini Tafsirul Ayatil Ahkam, yang mana saya akan membahas Al-Baqarah ayat 135 sampai dari 132 sampai ayat 145, yang mana menjelaskan tentang pembahasan menghadap kiblat dalam sholat atau jah ilal kiblat fis sholat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kullillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblatabad wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadz zalimin. Nah, ayat ini adalah menerangkan tentang pembahasan menghadap kiblat dalam sholat. Jadi sebelum datangnya ayat ini, kaumnya Nabi Muhammad, yaitu kaum kita ini agama Islam, dulu ketika ingin melakukan sholat tidak menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, yaitu menghadap Masjidil Aqsa. Kenapa arah kiblat itu dirubah menjadi ke Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram itu kan di Mekah. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat merindukan kotanya, kota tercinta yaitu Mekah. Maka Nabi Muhammad menghadap kita sholat menghadap ke arah kiblat agar bisa mengurangi kerinduannya ke kota Mekah. Nah, langsung saja ke sebabun nuzul. Nah, sebabun nuzul di sini itu ada dua riwayat. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diceritakan oleh Al-Bara' bin Azil bahwa Nabi pertama kali sampai ke Madinah, dia datang kepada paman-pamannya yang dari Ansor, dan Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Dan di masa itu Nabi sudah menginginkan menghadap Baitullah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu datang ke kota Baitul Maqdis, datang ke Madinah, menjumpai paman-pamannya, dan beliau masih sholat menghadap kiblat, masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 6 bulan. Tapi Nabi Muhammad SAW itu menginginkan, sudah memiliki niat untuk menghadap ke Baitul Haram. Dan itu adalah pertama kali Nabi sholat asar bersama kaumnya. Setelah sholat Nabi keliling masjid, orang-orang di sana pada sholat semua. Akhirnya turunlah ayat di sana turunnya ayat tersebut, yang turunnya ayat fa'anzalallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, itu maka turunlah ayat tersebut. Dan riwayat yang kedua itu di beberapa ayat menyebutkan. Yang kedua juga diterangkan oleh Imam Bara', Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Di sana Nabi sering melihat ke langit. Nabi ketika sholat di Baitul Maqdis itu sering melihat ke langit, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan ayat yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Berarti ketika Nabi Muhammad SAW itu selalu melihat ke langit, berarti Nabi Muhammad itu ingin meminta sesuatu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama' ilah. Nah, lanjut ke pembahasan yang ahkamus syariah, yang mana saya akan menjelaskan satu hukum saja, tapi di sini terdapat dua hukum. Yang pertama, apa yang dimaksud Masjidil Haram di dalam Quran.
Nah, di beberapa ayat menyebutkan dan di beberapa hadis itu telah disebutkan makna dari Masjidil Haram itu ada 3. Yang pertama, Masjidil Haram itu bermakna Ka'bah. Jadi Masjidil Haram itu sudah Ka'bah. Jadi kalau kita menghadap Masjidil Haram ya kita otomatis itu menghadap ke Ka'bah juga. Nah, yang kedua, semua masjid. Jadi semuanya masjid, Masjid Nurul Alam, Prajan Jamplong Sampang ini bisa dikatakan dengan Masjidil Haram karena di dalam kitab itu semuanya masjid dinamakan Masjidil Haram. Nah, yang ketiga yaitu Makkatul Mukarramah. Dalilnya adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu dalil dari Makkatul Mukarramah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ini semata-mata datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran ini semata-mata datangnya dari Allah. Dan saya mohon ini hanya untuk bahan pelajaran. Jadi apabila ada kekurangan saya mohon tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk senantiasa like dan komen, subscribe channel saya agar saya senantiasa semangat untuk membuat video-video yang lebih manfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.